Halo guys, kali ini sebelum kita masuk ke tahapan analisis data epidemiologi, kita akan belajar kaitannya dengan struktur riset epidemiologi. Mengingat bahwa epidemiologi merupakan inti dari ilmu kesehatan masyarakat. Sementara kesehatan masyarakat sendiri menurut Winslow merupakan sains dan seni untuk mencegah penyakit, kemudian memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui upaya-upaya yang terorganisasi dan pilihan berpengetahuan. Saya tekankan ke dalam pilihan yang berpengetahuan yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, komunitas, dan individu. Jadi, kesehatan masyarakat tidak hanya berarti sains, tetapi juga seni dan upaya-upaya yang terorganisasi. Nah, kesehatan masyarakat tidak hanya bertujuan mencegah penyakit, tetapi juga memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan. Nah, kalau kita lihat di dalam definisi kesehatan masyarakat menurut Winslow, di sana ada kata pilihan yang berpengetahuan, di mana pilihan yang berpengetahuan ini mengandung arti bahwa upaya kesehatan masyarakat hendaknya berdasarkan bukti riset terbaik yang tersedia. Sehingga dalam bahasan kali ini kita akan merefresh kembali yang pernah kita pelajari dulu secara singkat, kaitannya apa itu epidemiologi, kemudian bagaimana memilih masalah penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, hipotesis, replikasi penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi. Pertama, kita bahas dulu apa itu epidemiologi. Saya rasa pasti kalian masih ingat epidemiologi. Kalau kita lihat definisinya berdasarkan asal kata, ada kata epis, demos, dan logos. Nah, epi sendiri itu berarti pada, demos artinya masyarakat atau penduduk, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga kalau kita definisikan secara sederhana, epidemiologi artinya ilmu yang mempelajari masyarakat atau penduduk dengan segala bentuk perubahannya. Yang dipelajari dalam epidemiologi sendiri yaitu distribusi, frekuensi, dan determinan berdasarkan pola orang, tempat, dan waktu. Saya rasa Anda ingat ini semua ya, karena ini adalah materi kita di semester awal. Kemudian epidemiologi mempelajari distribusi kondisi kesehatan, yaitu penyakit dan berbagai akibatnya. Kemudian yang dipelajari distribusinya pada apa? Yaitu pada populasi, dan meneliti resiko atau kausa yang berhubungan dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kemudian hasil studi epidemiologi ini dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan dan pengembangan intervensi kesehatan masyarakat yang berbasis bukti ilmiah, evidence based gitu ya, dengan cara mengidentifikasi kausa dari penyakit, determinan status kesehatan populasi, dan menentukan sasaran intervensi kesehatan masyarakat. Jadi, kalau boleh dibilang, epidemiologi secara sederhana adalah riset dan riset. Kemudian kalau kita bilang berbicara riset, apa itu riset? Riset adalah pencaharian yang sistematis tentang kebenaran yang belum terungkap. Nah, seorang epidemiologi memulai penelitian
dengan ketidaktahuan dan keingintahuan. Jadi ini dasar bahwa kita tidak tahu dan kita ingin tahu tentang suatu fenomena di alam, kemudian merumuskannya dalam sebuah pertanyaan penelitian, yang kemudian pertanyaan tersebut dijawab secara sistematis dalam penelitian. Nah, dalam proses ilmiah biasanya terjadi pertanyaan baru dari jawaban penelitian yang sebelumnya. Boleh dibilang penelitian itu merupakan pencaharian yang tak berujung tentang kebenaran yang belum terungkap. Jadi seperti siklus lingkaran gitu ya, terus berulang. Karena dalam proses ilmiah, apa yang sudah kita peroleh kemudian nantinya ketika dibaca akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru lagi. Jadi sebenarnya gak ada alasan bagi kita untuk bilang, Bu, saya gak tahu harus meneliti apa. Bu, semua sudah diteliti. Oleh karena itu, banyak-banyak membaca terkait dengan referensi dari artikel-artikel penelitian yang sudah dipublikasi. Sekarang, publikasi artikel penelitian itu sudah bisa kita cari di internet banyak gitu ya. So, ayo rekan-rekan, teman-teman, ikro gitu ya, baca, dibaca Bambang, dibaca Mbak Sri. Oke. Kemudian berikutnya adalah ketika berbicara tentang penelitian, maka apa yang menjadi permulaan atau hal apa yang paling awal kita lakukan sebelum kita melakukan penelitian? Masih ingat? Ya, betul. Awal sebuah penelitian adalah masalah penelitian, atau bahasa bekennya kita bilang research question. Nah, hati-hati di sini. Yang perlu diingat bahwa masalah penelitian tidak sama dengan latar belakang masalah, atau orang bilang problem statement. Dan pertanyaan penelitian muncul karena latar belakang masalah tersebut. Nah, karena merupakan masalah penelitian atau research question, maka masalah penelitian adalah dinyatakan dalam kalimat tanya. Nah, masalah penelitian adalah pertanyaan penelitian yang ingin dijawab atau yang ingin diperoleh jawabannya oleh peneliti dengan cara yang ilmiah, yaitu secara logis dan sistematis, sehingga kita bisa bertanya terhadap kesenjangan yang kita temukan sebagai latar belakang masalah dengan bertanya apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi, atau apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, kemudian apa yang diharapkan dan apa yang ingin dicapai atau yang telah dicapai. Berikutnya, pada waktu kita membuat proposal penelitian, ini berarti kita sedang merencanakan penelitian. Sebaiknya kita memilih masalah penelitian yang menarik buat kita dan yang paling penting untuk diteliti. Bagaimana cara menemukan masalah penelitian? Salah satunya adalah dengan menelusuri kepustakaan alias banyak membaca, terutama membaca jurnal-jurnal penelitian. Nah, dengan banyak membaca, kita bisa tahu mana yang sudah diteliti dan mana yang belum diteliti. Dari situlah kita bisa mempersempit fokus penelitian dengan membuat pertanyaan penelitian atau merumuskan masalah penelitian. Nah, dari masalah yang sudah kita rumuskan, kita bisa membuat hipotesis penelitian dan menentukan desain riset baru setelah di tahap
lapangan, yaitu pengukuran variabel yang sudah kita rumuskan. Nah, kemudian hasil lapangan tersebut kita analisis, interpretasi, atau hasil analisis tersebut kita diskusikan atau kita bahas dengan membandingkan hasil kita dengan hasil penelitian sebelumnya. Berikutnya, setelah kita membaca dan merumuskan masalah penelitian, apa yang sudah kita baca dapat kita susun dalam kerangka teori dan kerangka konsep. Nah, apa itu kerangka teori? Kerangka teori adalah struktur yang berfungsi menyatukan penjelasan-penjelasan, prinsip-prinsip, teoritis maupun saran-saran tentang hubungan teoritis antar variabel atau variabel-variabel tersebut. Nah, kerangka teori adalah merupakan konteks teoritis yang digunakan peneliti untuk mengembangkan teori baru. Nah, isinya sendiri adalah penjelasan teoritis atau penjelasan logis tentang hubungan variabel yang penting dari satu masalah penelitian. Dengan mengintegrasikan variabel-variabel dalam hubungan kausal dan logis, sehingga kerangka teori mengkonseptualisasi masalah penelitian sedemikian sehingga dapat kita uji. Kemudian, berbicara kerangka konsep, konsep sendiri memiliki arti, ide, atau prinsip yang berkaitan dengan suatu fenomena, baik itu fakta ataupun peristiwa. Konsep sendiri adalah proses pembentukan dan penataan ide-ide tentang suatu fenomena ke dalam pikiran yang dibangun dan dari kerangka teori. Berikutnya, hipotesis. Hipotesis, pertanyaan yang sering muncul kaitannya dengan hipotesis adalah apakah setiap penelitian epidemiologi itu harus memiliki hipotesis? Apa coba jawabannya? Benar, jawabannya adalah tidak. Tidak setiap riset epidemiologi perlu memiliki hipotesis, karena yang perlu kita ingat bahwa studi epidemiologi itu dapat bersifat eksploratif, deskriptif, maupun analitik. Nah, hipotesis itu dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk yang pertama ada hipotesis konseptual atau hipotesis penelitian yang sering kita bilang sebagai hipotesis alternatif atau HA. Kemudian dan hipotesis operasional atau yang dikenal dengan hipotesis statistik atau kita sebut H0. Jadi ketika kita melakukan penelitian, hipotesis yang akan kita uji di dalam statistik adalah hipotesis operasional, makanya menolak atau menerima H0. Kemudian ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang sering muncul, yaitu apakah masalah penelitian itu harus benar-benar baru atau apakah kira-kira masalah penelitian itu harus baru? Jawabannya adalah tidak. Coba kita lihat atau kita cari di internet yang sudah dipublikasi, masalah-masalah yang sudah dipublikasi sebelumnya. Contohnya kita cari aja penelitian tentang faktor risiko PJK, faktor risiko penyakit jantung koroner. Kalau kita cari di sana, kita akan dapat banyak sekali artikel. Itu artinya satu masalah atau satu topik bisa kita teliti berulang-ulang kali. Jadi, pada dasarnya masalah penelitian yang sama dapat diangkat kembali dalam penelitian lainnya. Nah, penelitian seperti ini biasanya disebut replika penelitian. Replika penelitian itu dapat dilakukan terhadap populasi dan setting yang berbeda, tapi dengan metode yang sama,
atau pada populasi dan setting yang sama tetapi dengan metode yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian, apa yang menjadi tujuan dari replikasi? Tujuannya adalah menambah refutasi non-redundan yang memungkinkan peneliti menyempurnakan hipotesis dan memperluas kemampuan temuan. Di samping itu, replikasi juga bertujuan yaitu menolak hipotesis dalam rangka menyempurnakan teori mengestimasi kekuatan hubungan atau pengaruh, kemudian merekonsiliasi temuan-temuan yang bertentangan. Jadi kalau ada temuan-temuan di tempat A hasilnya A, tempat B hasilnya B, kenapa variabel yang sama punya hasil yang berbeda? Artinya kita mau mengkonfirmasi, merekonsiliasi, kemudian menegaskan hasil yang inkonklusif dan meningkatkan validitas eksternal. Berikutnya adalah, ini adalah sesuatu yang harus ada dalam struktur, yaitu desain penelitian. Berbicara desain penelitian, maka penelitian perlu didesain terlebih dahulu agar sesuai maksud penelitian. Nah, desain ini dilakukan sebelum pengumpulan data dilaksanakan. Kalau kita lihat pada panduan penulisan skripsi, dia masuk ke dalam bagian proposal. Kalau kita mengacu pada kata desain sendiri artinya penataan atau rencana. Nah, desain penelitian merupakan penataan berbagai komponen yang membentuk penelitian. Mendesain artinya kita membuat rencana yang sistematis untuk menjalankan riset atau penelitian kita. Apa saja yang menjadi komponen dari desain penelitian? Yang pertama yaitu desain studi. Penelitian harus memiliki desain studi yang tepat untuk menjawab masalah penelitian yang dirumuskan. Berikutnya adalah desain pemilihan sampel. Desain ini mencakup penentuan populasi sasaran, populasi sumber atau populasi terjangkau, kemudian metode dan prosedur pemilihan subjek atau populasi studi, bagaimana dengan kriteria eligibilitas, yaitu bagaimana kriteria sampel yang masuk ke dalam penelitian kita, ada kriteria inklusi-eksklusi, kemudian menentukan kelompok-kelompok yang akan kita bandingkan, kasus dan kontrol, terpapar tidak terpapar, kelompok intervensi atau kelompok kontrol, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah desain pengamatan atau pengukuran. Desain ini mencakup identifikasi variabel apa saja yang akan kita teliti, definisi operasional dari masing-masing variabel, kemudian penentuan alat ukur atau instrumen dari variabel penelitian, skala variabel, unit variabel, dan time frame pengamatan. Yang perlu diingat bahwa pengukuran variabel yang buruk atau salah akan mengakibatkan kesalahan sistematis yang sulit diperbaiki pada tahap analisis data. Jadi, lebih baik kita mencegah kesalahan-kesalahan penelitian dengan merencanakan sebaik mungkin penelitian kita. Nah, kalau berbicara soal alat ukur, kita contohkan alat ukur variabel kita yang biasa sering dipakai, yaitu kuesioner. Bisa karena terburu waktu, kuesioner kita buat secara asal atau gegabah. Hati-hati, ini nantinya akan mengakibatkan data yang kita peroleh memiliki kualitas yang buruk dan
sulit untuk dikorelasikan pada tahap analisis data. Jadi jangan lupa membangun kuesioner atau membangun instrumen itu harus benar-benar yang baik, yang sesuai gitu ya. Karena kalau sudah turun penelitian, udah kadung gunakan kuesioner yang kita buat secara cepat gegabah gitu tanpa memperhatikan referensi-referensi, ini akan menghasilkan data yang kualitasnya buruk. Berikutnya adalah desain statistik, yaitu menentukan model statistik yang akan kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Penting untuk mengukur atau menentukan ukuran atau parameter yang tepat untuk mengkualifikasikan hubungan variabel-variabel serta memilih uji statistik yang memenuhi syarat untuk digunakan. Berikutnya adalah desain operasional. Yang dimaksud desain operasional adalah teknik, prosedur penelitian, organisasi, jadwal penelitian yang mencakup pula syarat etika atau ethical clearance. Khususnya ethical clearance ini khususnya dipakai untuk penelitian yang melibatkan manusia dan hewan. Nah, itu ya tadi desain-desain yang harus kita perhatikan komponen desain penelitian. Karena kenapa? Desain penelitian yang baik mampu menerjemahkan masalah penelitian dalam rencana penelitian dengan tepat. Dan nanti hasilnya apa? Meminimalkan bias, memaksimalkan reliabilitas data, menghasilkan data yang fleksibel untuk berbagai kemungkinan analisis, dan bisa menghasilkan informasi yang diinginkan dengan biaya yang relatif murah. Oke, saya rasa struktur riset kita bahas sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Selamat belajar.